Ya, kalau kita mengunjungi beberapa titik dan dari titik sengketa yang satu dan titik persoalan yang lain, nampaknya kita harus bertanya apa kunci dan kiat dari mobilitas Pak Hadi seorang Pak Menteri yang kita lihat Pak, kita mengunjungi banyak lokasi Pak. Iya. Dan kita harus tanya Pak, untuk mobilitas dijaga sebegitu rutin dan menjaga kesehatan tampil prima seperti itu gimana? Ya, salah satu yang saya miliki, saya harus punya passion untuk menyelesaikan permasalahan rakyat ini. Sehingga kalau kita menghadapi rakyat itu rasanya capek juga hilang. Apalagi kita bisa sukses merealisasikan keinginan rakyat adalah hak atas tanah, kepastian hukum, baik itu sertifikat, legalisasi aset maupun redistribusi. Ya. Olahraga masih rutin? Olahraga ringan saja karena udah tua, paling jogging ya. Ya, tapi yang jelas passion inilah yang membuat badan saya terasa segar, apalagi bisa ketemu dengan rakyat. Oke, kalau saya bandingkan ya Pak, coba bertanya kepada Iya. Pak, ketika berdinas sebagai Panglima TNI Iya. dan sekarang sebagai birokrat, Iya. apa yang beda? Yang beda memang ada. Apabila ketika pada waktu itu menjadi panglima, setiap hari isinya cuma stres, ada di pikiran. Apa yang terjadi di Papua? Apa yang terjadi di Poso? Apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, ya kan? Tapi ketika saya menjadi menteri, itu yang ada di dalam diri saya adalah deg-degan. Saya takut rakyat kecewa. Saya takut tugas-tugas tidak selesai. Jadi sebenarnya sama saja, Panglima TNI ada di pikiran, tapi kalau rakyat ada di hati. Karena bagaimanapun TNI lahir dari rakyat. Nah, itu dia. Luar biasa. Iya. Ya, dan itu yang harus saya dalami lagi Pak, Iya. mengenai Bapak dengan mobilitas tinggi, Iya. kemudian dulu menjadi orang nomor satu di TNI, kini orang nomor satu di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN. Enak mana nih Pak? Dua-duanya enak, Ya, karena semua adalah tugas negara. Iya. dua-duanya Dua-duanya enak, karena semua adalah tugas negara. Sebagai Panglima TNI, hasilnya adalah negara aman, rakyat bisa tidur tenang, perekonomian semua udah lancar. Ketika menjadi menteri, rakyat juga merasakan langsung dari hasil sertifikat, redistribusi, perekonomian bisa maju. Oke. Nampaknya enaknya itu bisa dirasakan ketika persoalan itu dituntaskan ya Pak ya? Itu kuncinya. Ya. Pak, ini pertanyaannya saya harus tanyakan Pak. Ya. Pak Hadi adalah orang yang dianggap dekat dengan seorang presiden. Pak Hadi pensiun sebagai seorang Panglima TNI, pucuk pimpinan tertinggi TNI, kemudian dapat tugas Ya. tanggung jawab sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pak, bisa dibocorin nggak sih sebetulnya Pak? Apa yang disampaikan Presiden waktu itu? Atau barangkali Bapak bisa cerita, kenapa pada akhirnya Pak Presiden waktu itu menunjuk Bapak untuk menjadi orang nomor satu di sini? Ya, bisa saya bocorkan. Presiden selalu mengatakan kerja, kerja, dan kerja. Jadi hubungan saya dengan Pak Presiden adalah hubungan profesionalisme. Ya, saya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden, itu semua saya tuntaskan. Hanya itu. Sehingga saya diberi kepercayaan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, menjadi Panglima TNI, dan sebelum menjadi menteri, saya menjadi Komandan Lapangan Mandalika, dan sekarang adalah menjadi menteri. Dari 3 yang saya kerjakan semuanya tuntas sesuai harapan pimpinan adalah Bapak Presiden. Dan saat ini tantangan saya menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Presiden ada 3. Percepatan PTSL, menyelesaikan konflik agraria, dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang di IKN. Ya. Terakhir Pak, kurang dari 2 tahun lagi masa jabatan Pak. Ya. Kira-kira yakin nggak Pak, persoalan sengketa tanah, mafia tanah ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya di bumi hanguskan dari bumi pertiwi? Yang pertama adalah tugas menyelesaikan percepatan PTSL dengan rencana yang saya buat 126 juta bidang, insya Allah selesai tahun 2025. Kemudian kalau mafia tanah tentunya kita akan tetap melaksanakan tugas mengejar mafia tanah, namun untuk selesai itu tentunya ukurannya ada, karena mafia tanah ada di mana-mana. Paling tidak saat ini mafia tanah tiarap, dan harapan saya terus sampai negeri Indonesia ini jaya, mafia tanah tidak ada. Komitmen adalah mari kita gebuk sama-sama. Ya, mafia tanah di mana saja laporkan dan kita gebuk sama-sama.
4 pilar yang harus kita jaga adalah BPN, kemudian aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan badan peradilan. Kalau empat-empatnya itu bersatu, saya yakin mafia tanah tidak akan berani. Luar biasa, itu dia dari Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang sudah berdiskusi selama 1 jam bersama dengan kita, dan kita sudah ikuti di beberapa titik. Sukses untuk Terima Pak kasih. sekali lagi. Terima kasih, Pak. terima Sukses kasih. untuk tugas Anda. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri, kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan.